Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video saya. Saya Johan dan di video kali ini saya akan menguak rahasia di balik musik atau instrumental gitar metal saya yang berjudul Ephemeral yang ada di YouTube. Mungkin teman-teman tertarik untuk tahu secara detail atau secara rinci mengenai komposisinya atau mungkin mixingannya. Nanti silakan teman-teman kalau punya pertanyaan bisa juga bertanya, dan sebelumnya juga mohon maaf karena saya mengulas hanya dengan secara sederhana ya, dan juga dengan peralatan yang seadanya ini. Mungkin kapan-kapan kalau saya punya alat lebih canggih baru saya akan memakai sistem review yang lebih bagus. Oke, oleh karena itu selamat menyaksikan. Oke teman-teman, mari kita mulai dengan gitar saya dulu. Nah, gitar saya ini adalah Sterling Sub-Zero. Ini sebenarnya cukup terjangkau ya. Harganya waktu saya beli itu sekitar 3,1 juta di Bali. Jadi masih tergolong low lah. Masih ya, tapi saya suka sih karakternya. Ya, bodinya saya suka. Dan juga saya Desmond-kan sehingga suaranya bagus lah sekarang. Oke, untuk gitar itu kabel gitar yang saya pakai itu ini kabel Ernie Ball 3 meter. Saya rasa cukup lah kalau untuk recording gitar ya. Lalu untuk audio interface ada ini Steinberg UR MK2. Lalu headphone-nya Audio Technica. Untuk MIDI controller AKM PK Mini. Biasanya saya pakai ini buat bikin string atau piano atau sequencer. Lalu laptopnya adalah HP yang Core i3, cukup rendah sebenarnya. Sekarang sudah ketuaan ini, sudah lumayan berat dia. Jadi kalau kadang-kadang 5 MIDI atau 4 MIDI main sekaligus, dia sudah tidak kuat mengangkat. Jadi mungkin harus diperbarui. Nah, untuk DAW saya pakai ini Studio One. Kira-kira gitu untuk setupnya. Mari kita langsung ke soundnya. Oh ya, tadi lupa. Jadi senar yang saya pakai itu adalah Elixir. Ini 010. Terus pick yang saya pakai ini John Petrucci. Oke, untuk sound drum kebetulan di sini yang saya pakai itu adalah Get Good Drums atau GGD. Ini produknya Adam Get Good atau Noli. Dia dulu basisnya Periphery, tapi dia kemudian berhenti dan membuat perusahaan VST drum yang sekarang banyak dipakai oleh gitaris musisi-musisi metal ya. Nah, ini bagus banget, One Kid Wonder yang seri Architect. Nah, ini bagus sekali. Kalau untuk metal-metalan sudah sangat keren. Ini suaranya itu mirip sama drum yang dipakai sama band Architect, band metalcore. Nah, ini bagus banget teman-teman, kalau bisa punya ini keren. Nah, mari kita lihat apa saja yang saya buat di drum ini. Kita masuk di bagian edit ini ya. Sebenarnya cukup sederhana gambar drumnya ini, tidak ada yang terlalu sulit. Oke, kita mulai dari awal ya. Nah, di sini ada dedak, ini ada apa namanya? Ini cross stick, snare cross stick. Ini ada kick. Ini untuk ini untuk opening ada right bow.
Oke, langsung aja di bagian ref. Mana ya? Kalau nggak salah ini ref. Oh bukan, ini first yang udah agak naik. Velocity-nya sudah lebih kencang, sudah bukan cross stick lagi. Nah ini refnya. Pas. Nah ini velocity-nya full ya, biar dapat kencang hantamannya. Snare-nya itu harus full dia velocity-nya biar kencang. Sengaja memang untuk komposisi. Tuh, oke. Terus ada bagian yang unik, itu adalah ketika masuk verse 2. Nah, di sini ada ghost notes. Jadi ghost notes itu ketika belibet omongnya. Ketika velocity-nya itu tidak sekencang yang tadi. Jadi ini hanya berapa nih? 37, terus yang ini hanya 15. Itu aja sih sebenarnya yang unik, yang lain biasa aja. Jadi ada suara China, kadang-kadang pakai China. Jadi misalnya di sini ada China ya. Dedak-des. Coba dengerin gini ya. Ya biasa aja sih. Ini main-mainnya di velocity aja, main-main di ya gaya-gaya komposisi. Teman-teman bisa buat sesuai yang teman-teman mau. Oke. Ya kira-kira gitu untuk drum ya. Oke, untuk sound bass. Di sini saya pakai Umansky Bass. Umansky Bass ini adalah produk dari Submission Audio. Itu kalau nggak salah punyanya orang Australia, siapa namanya, Ermin Hemidovic. Dia yang mastering punyanya Pliny, Architect. Nah di sini Umansky ini kan Jacob Umansky ya, dari namanya Jacob Umansky. Itu basisnya si Interval, Aaron Marshall. Nah itu juga keren, musisi metal, teman-teman bisa dengar. Nah kita lihat apa saja yang terjadi di sini. Mari kita lihat di bagian edit. Cukup simpel ya. Nah, di sini saya memang pakai suara yang sangat rendah. Nah, ini dia main senar yang bawah banget. Nah, kenapa seperti itu? Sengaja untuk mengisi registry yang low atau bahkan sub. Nanti biar gitar mengisi bagian-bagian yang low mid. Oke, kita dengar mana yang bagian yang rumit. Coba dengarkan dengan drum ya. Semoga komputer kuat. Nah, kira-kira gitu. Cukup mudah sih. Komposisinya cuman mengisi bass doang, mengisi kick drum doang. Tidak ada yang terlalu cabik-cabik atau gimana. Oke gitu untuk bass. Oke, untuk sound stringnya yang saya pakai adalah Amadeus, library namanya Amadeus. Ini cukup bagus ya, bagus sekali. Coba mari kita lihat apa saja yang terjadi. Mari kita coba dengarkan.
Pas masih di verse kita masih pakai suara low ya, tapi pas sudah di ref kita sudah hilangkan low-nya karena nanti biar ditutup sama bass sama gitar rhythm. Nah kira-kira seperti itu, biar jangan nanti tabrakan sama yang lain. Di bawah kita hanya ambil mid range saja sama high range-nya, kira-kira gitu ya. Untuk suara synthesizer, kebetulan saya pakainya di sini Spire. Saya pakai preset aja yang itu namanya Mystic MLM ini, Mystic MLM dari bagian sequencer arpeggiator. Suaranya tuh seperti ini ya teman-teman. Sebentar. Sorry. Kita matikan yang tadi. Cukup sederhana bunyinya. Cuman arpeggio aja. Kalau yang depannya ini, nah ini dari presetnya memang dia minor sepertinya. Nah terus yang untuk jadikan dia mayor saya buat sendiri. Kayak gitu. Itu doang sih. Kira-kira seperti itulah komposisinya. Oke, mari kita lihat untuk komposisi gitar ya sekarang. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk rhythm ada 4 track. Jadi ini rhythm 1, ada left dan right. Yang right-nya sudah saya kembalikan ke audio asli. Kalau yang ini sudah print. Ini biar nanti saya bisa memperlihatkan ke teman-teman apa saja plugin yang saya pakai. Dan ini ada rhythm kedua, left dan right. Yang ini sudah di print, tapi yang ini saya kembalikan ke audio asli supaya saya bisa memperlihatkan apa saja yang saya pakai. Oke, mari kita ke rhythm 1 dulu. Di sini saya pakai Gojira ya. Pakai Neural DSP Gojira. Kita dengar dulu suaranya gimana. Oke. Itu terdengar tipis menurut saya. Jadi waktu komposisi saya tambahkan lagi ini suara gitar yang low. Nah, datangnya dari mana gitar low ini? Padahal gitar saya cuma gitar murahan. Mari kita lihat baik-baik. Oke, kita ke sini ya. Di sini tuh saya pakai Gojira yang ada modulasinya. Jadi saya mainkan chord biasa, tapi saya modulasi. Jadi dia turun 1 oktav. Nah, sehingga suaranya rendah. Jadi modulasinya di sini hidup, on. Terus di sini hanya pakai distorsi aja, yang lain tidak dipakai, cukup sederhana ya. Amplinya yang ini. Terus supaya low-nya lebih dapat lagi, kurangi 16 kHz nya di frekuensinya, di equalizer-nya. Terus cap-nya yang ini pakai dynamic 57, mic favorit kita, tapi juga ada ini condenser 184. Oke, terus di belakang mati semuanya. Itu doang. Jadi suaranya low. Nah, kalau yang rhythm 1 tadi, itu yang saya pakai juga Gojira sama. Ini sebentar.
sebenarnya bahkan dia tidak ada distorsi ya, tidak ada efek tidak ada pedal, cuma ini pakai ampli yang ini. Gainnya juga cuma sedikit, midnya naik, high-nya agak naik sedikit biar dapat suara garangnya. Nah itu salah satu tips metal gitar adalah kalau untuk rhythm jangan pakai banyak gain biar dia lebih clear. Nah coba kita gabung semua. Jadi waktu kita jig-jig-jag, nah itu lebih clear. Itu kalau tidak ada banyak gain. Tapi lalu juga saya pakai CLA72, LA77 ini kompresornya biar controlling, terus juga multiband kompresor. Nah, biar dia ngontrolin low-nya, jig-jig-jagnya itu terkontrol sama Pro MB ini. Nah gitu untuk gitar rhythm. Kalau untuk gitar yang lain, nah di sini ada gitar petikan ya. Coba ya. Nah di sini juga saya pakai Gojira. Nah itu ada suara ambient di belakang, itu ada ini, ada reverb. Kalau kita kasih mati kering sekali, tapi kalau ada jadi dia reverbnya itu shimmer. Gitu doang sih. Ampnya yang gini lagi. Nah itu gainnya kurang. Oke. Terus apalagi gitar. Nah kalau untuk gitar lead ini rahasia, karena ini rahasia dapur. Ini tidak boleh disebarluaskan. Yang jelas saya butuh delay untuk ini. Delaynya itu adalah ada di efek 1 sini. Nah itu saya pakai edge delay biar nanti pingpong dia. Nanti kalau teman-teman dengar di sound yang stereo nanti dia pingpong. Gitu sih. Terus apa lagi? Suara gitar solo dari adik saya Faustin. Ini dia pakai sound dari Valeton GP 200, tapi saya kurang tahu apa. Nah, tapi ini banyak processing ya, selain karena dia datangnya ya cukup pakai processingnya dia, tapi di sini saya kemudian pakai fab filter, juga pakai multiband kompresor untuk kontrol midnya, mid high. Terus ada CLA 2A, LA2A kompresor biar keluar dia, terus sama tone centric biar dia masuk ke tengah sedikit aja. Kayak gitu. Apalagi yang kurangnya itu sih. Terus nah untuk mastering kebetulan saya pakai referensinya tuh lagunya Plini yang Impulse Voices yang ini. Nah oke, sekarang kita coba dengar. Sorry terakhir kita lihat apa saja proses yang di mastering. Nah itu ada saya pakai fab filter
apa ini, EQ dulu, meng-EQ. Nah, EQ seperti ini. Oke, ini agak berat komputer. Nah, EQ-nya agak naik sampai sini. Terus ada ozone, juga multiband kompresor. Lalu ada vitamin stereo. Terus ada flatline buat apa namanya, untuk mastering, untuk apa sih istilahnya, untuk buat pecah soundnya itu loh. Ini yang dipakai juga buat Plini. Ini juga dari Submission Audio ya, dari Ermin Hamidovic. Dan terakhir saya pakai untuk naikin gain, saya pakai FabFilter Pro L. Naiknya cuma sedikit aja, 3,3 desibel. Nah itu sih, untuk detail-detailnya mungkin kapan-kapan ya teman-teman, karena ini sangat terbatas. Nah, supaya teman-teman bisa dengar lebih puas, silakan langsung ke YouTube saya, cek Ephemeral ya. Nah ini sepintas saja hasil yang sudah di mastering. Sorry. Kayak gitu. Oke teman-teman, jadi seperti itulah kira-kira ulasan tentang instrumental saya. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan atau masukan, silakan langsung aja ketik di kolom komentar. Atau mungkin teman-teman mau saya mengulas lebih detail lagi, silakan. Mari kita belajar bersama. Dan untuk teman-teman yang berkarya, saya mau katakan selamat berkarya, terus semangat, Tuhan memberkati.